Saya Sakauni Arsuna NPM 1911011087 ingin mempresentasikan tentang materi teori keterkaitan kepemimpinan. Yang pertama di sini ada Leader Member Exchange atau LMX teori. Pada dasarnya LMX beradaptasi bahwa para pemimpin tidak memperlakukan semua pengikut seolah-olah mereka adalah kelompok yang setara. Sebaliknya, pemimpin membentuk hubungan khusus dan unik dengan setiap bawahan sehingga menciptakan serangkaian hubungan diadik. Terdapat tahapan perkembangan sebagai proses hubungan yang berkembang dari waktu ke waktu. Tahapan ini biasanya dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada pengembalian peran, yang kedua ada pembuatan peran, yang ketiga ada rutinitas. Di sini ada model keputusan normatif. Yang pertama ada kualitas dan penerimaan keputusan. Yang kedua ada kualitas keputusan. Yang ketiga ada penerimaan keputusan. Dan yang terakhir ada pohon keputusan. Selanjutnya ada model kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan situasional telah berkembang dari waktu ke waktu. Unsur-unsur penting pertama kali muncul pada tahun 1969. Dengan akar dalam studi negara bagian Ohio, di mana dua kategori besar perilaku pemimpin, struktur awal dan pertimbangan awalnya diidentifikasikan. Perilaku tugas mencakup memberitahu orang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang harus melakukannya. Demikian pula pertimbangan berubah menjadi perilaku hubungan atau seberapa banyak pemimpin terlibat dalam komunikasi dua arah. Perilaku hubungan tersebut mendengarkan, mendorong, memfasilitasi, mengklarifikasi, menjelaskan mengapa tugas itu penting, dan memberi dukungan. Kesiapan pengikut. Dalam kepemimpinan situasional, kesiapan pengikut mengacu pada kemampuan dan kemauan pengikut untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kesiapan bukanlah penilaian terhadap kepribadian, sifat, nilai, usia seseorang, dan sebagainya. Ini bukan karakteristik pribadi, melainkan seberapa siap seseorang untuk melakukan tugas tertentu. Model kontingensi. Model kepemimpinan kontingensi Flagler mungkin adalah teori kontingensi yang paling awal yang paling terkenal dan sering dianggap siswa sebagai kebalikan dari SLT. SLT menekankan fleksibilitas dalam perilaku pemimpin, sedangkan model kontingensi menyatakan bahwa pemimpin jauh lebih konsisten dan akibatnya kurang fleksibel dalam perilaku mereka. Teori kepemimpinan situasional menyatakan pemimpin yang dengan benar mendasarkan perilaku mereka pada kedewasaan pengikut akan lebih efektif. Sedangkan model kontingensi menunjukkan efektivitas pemimpin terutama ditentukan dengan memilih jenis pemimpin yang tepat untuk situasi tertentu atau mengubah situasi agar sesuai dengan pemimpin tertentu. Untuk memahami teori kontingensi, pertama-tama kita perlu melihat karakteristik kritis dari pemimpin dan kemudian pada aspek kritis dari situasi tersebut. Yang pertama ada skala rekan, kriteria paling tidak diutamakan. Yang kedua situational favorability. Yang ketiga ada hubungan pemimpin dan anggota hingga anggota. Lalu ada the path teori atau teori jalur tujuan. Teori jalur tujuan menggunakan asumsi dasar yang sama dengan teori harapan. Para tingkat yang paling mendasar, pemimpin yang efektif akan memberikan atau memastikan ketersediaan penghargaan yang berbagai pengikut atau tujuan dan kemudian membantu mereka menemukan cara terbaik untuk sampai ke sana atau jalan setapak. Dengan kata lain, tindakan pemimpin harus memperkuat keyakinan pengikut bahwa jika mereka mengerahkan upaya tingkat tertentu, mereka akan lebih mudah untuk menyelesaikan tugas. Dan jika mereka menyelesaikan tugas, mereka akan lebih mungkin akan mencapai beberapa hasil yang berharga. Path Goal Theory juga mengatakan bahwa kepuasan kerja dan kinerja kena tergantung pada expenses bawahannya. Kepuasan dan kinerja kerja bawahan bergantung pada leadership behavior dan leadership style. Ada 4 macam leadership style. Yang pertama ada supportive leadership. Di sini supportive leadership, gaya kepemimpinan menunjukkan perhatian pada kebutuhan pribadi karyawannya. Pemimpin jenis ini berusaha mengembangkan kepuasan hubungan interpersonal di antara para karyawan dan berusaha menciptakan iklim kerja yang bersahabat di dalam organisasi.
Yang kedua ada directive leadership. Di sini pemimpin yang memberikan bimbingan khusus pada karyawannya dengan menetapkan standar kinerja, mengkoordinasi kinerja kerja, dan meminta karyawan untuk mengikuti aturan-aturan organisasi. Yang ketiga ada achievement oriented leadership. Pemimpin yang menetapkan tujuan yang menentang pada bawahannya dan meminta bawahannya untuk mencapai level performers yang tinggi. Yang keempat ada participative leadership. Pemimpin yang menerima saran-saran dan nasihat-nasihat bawahan dan menggunakan informasi dari bawahan dalam pengambilan keputusan organisasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, izin bertanya Sakauni. Apa sih yang Anda ketahui berkaitan dengan teori sifat? Berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Hilda atas pertanyaannya. Berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hilda, yaitu apa yang saya ketahui berkaitan dengan teori sifat dan berikan contohnya. Di sini contoh teori sifat adalah seorang pemimpin dengan kemampuan pribadinya dan karakter serta rangkaian mampu memimpin dan memperlakukan bawahannya sebaik mungkin sehingga dia disegani dan dihormati semua bawahannya. Bagaimana Hilda dengan jawabannya? Baik, sudah cukup. Terima kasih Sakauni. Baik, apakah masih ada yang ditanyakan lagi atau kurang jelas? Sudah cukup jelas dari saya dan sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, jika sudah cukup jelas, saya izinkan saya menutup presentasi ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.